Baik saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Tuhan. Pagi ini saya berikan topik, saya berikan judul Trust and Obey. Selalu setiap saya menyampaikan firman Allah, saya suka memberikan judul topik sama saudara itu yang saya sampaikan. Karena saya berharap sebetulnya setiap kali Anda belajar firman, merenungkan firman, dengar firman, kalau bisa ada catat firman. Nanti kemudian renungkan kembali. Itu sebetulnya salah satu tujuan penting saya selalu menyampaikan firman, saya berikan topik. Dari dulu begitu, dari mulai saya awal pelayanan, selalu saya kasih topik, selalu saya kasih tema. Hari ini bicara tema ini, besok tema ini. Tujuannya supaya pendengar bisa ngikutin kelanjutannya. Ada catatan-catatan, itu pasti berharga. Itu anugerah Tuhan yang indah, luar biasa. Seperti doa tadi. Karena kita mesti yakin ketika kita ngerti kebenaran firman Allah. Anda mesti percaya kebenaran firman itu memerdekakan kita. Itu luar biasa loh. Yang membuat kita merdeka, mengalami kelepasan. Kuasa firman. Kuasa firman itu luar biasa. Dia hidup. Nah pagi ini topik firman saya bahas bicara tentang trust and obey. Tentang percaya dan taat. Saya pikir penting walaupun saya sangat mengerti sebagai gembala. Udah hampir 25 tahun saya melayani Tuhan. Saya sangat paham. Kita orang Kristen sangat familiar, sangat akrab sekali. Terbiasa kita dengar dua kata ini. Percaya dan taat. Percaya dan taat. Ini adalah hal-hal keseharian yang sering kita dengar. Kuping kita familiar. Kita orang Kristen sangat sering saya yakin mendengar kata percaya dan taat. Tapi saya berpikir pagi ini penting kembali untuk saya angkat ya pengajaran tentang percaya dan taat. Kenapa? Saya berikan judul kita bahas percaya dan taat. Menurut saya begini. Ada banyak orang Kristen yang sudah percaya pada Tuhan. Hal percaya kita nggak ada masalah. Kalau kita ditanya percaya kamu sama Tuhan. Percaya sekali Pak Pendeta. Saya percaya banget sama Yesus. Saya ngerti urusan titik soal percaya no problem. Tapi problem kita, masalah kita seringkali kepada bagian yang kedua. Ketaatan kita kepada Tuhan. Kenapa? Masalah ketaatan suka jadi masalah dalam kehidupan kekristenan kita. Ketaatan kita suka jadi problem biang kerok. Kita gak bisa menjadi sempurna nanti sebagai mempelai wanitanya Tuhan. Kenapa ketaatan jadi masalah? Karena seringkali cara pandang kita tentang ketaatan, maafkan saya katakan, salah. Cara pandang yang salah tentang ketaatan itu membuat kita tidak termotivasi, tidak berjuang. Jadi anak-anak Tuhan, aku harus taat. Motivasinya kurang, perjuangannya kurang untuk memperlihatkan dalam kekristenan kita ketaatan kita. Kenapa motivasi perjuangan kurang? Cara pandang yang salah. Nah coba kita akan sama-sama belajar lurusnya bagaimana, benernya ketaatan kayak apa. Itu yang kita mau belajar. Mari kita baca ayatnya ya. Roma 1 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Kita baca saja sama-sama dua ayat ini. Dua ayat ini penting buat kita. Roma 1 ayat 5 sampai 6. 2 dan 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Coba saya baca ulang sekali lagi ayat yang kelima sambil perhatikan keterangan-keterangan dari saya yang ada ya. Dengan perantaraan Yesus, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul dikatakan untuk menuntun semua bangsa. Bukan satu bangsa, bukan cuma menuntun pelayanan Rasul Paulus kepada satu bangsa Israel saja. Tetapi Alkitab katakan dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa.
berarti termasuk kita. Sepakat ya? Supaya apa? Supaya mereka termasuk kita dikatakan apa? Percaya dan taat kepada namanya, kepada Yesus. Ada dua kata yang dijadikan satu pasang, menjadi satu, integral. Tidak bisa dipisahkan. Kata apa itu? Percaya dan taat. Ini sengaja oleh firman Allah dipasangkan, percaya dan taat. Gak boleh dipisah. Ini kayak suami istri, kayak kanan sama kiri, percaya dan taat, percaya dan taat, kayak kanan sama kiri. Anda kalau pakai sepatu, pakai sendal, nggak bisa pakai kiri sama kiri, atau pakai sepatu kanan sama kanan. Harus kanan sama kiri, baru bener jalannya, baru nyaman jalannya, baru enak jalannya. Anda ingin kekristenan kita enak jalannya, bener jalannya, sehat jalannya. Anda nggak cukup hanya berkata, saya percaya pada Tuhan Pak. Anda tidak boleh berhenti puas hanya pada titik percaya. Harus sampai kepada taat. Makanya Anda lihat screen di gambar yang saya kasih. Karena ini yang Tuhan inginkan. Seharusnya ini yang terjadi sama kita. Yang Tuhan inginkan adalah kita bukan hanya sebatas percaya. Sorry agak feedback ini ya. Yang Tuhan inginkan kita bukan hanya sebatas percaya. Lalu apa saudara? Tetapi kepercayaan kita harus dinyatakan lewat ketaatan. Ya, saya ulang saudara ya. Ini penting. Jadi Anda gak bisa hanya berkata, oh saya udah percaya sama Tuhan. Semua orang Kristen kalau ditanya pasti percaya banget Pak. Saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tapi saya ulang, yang Tuhan inginkan kita bukan hanya sebatas percaya, tetapi kepercayaan kita itu harus diperlihatkan, harus dinyatakan, harus diwujudkan lewat apa? Lewat ketaatan. Makanya ketidaktaatan selalu saya sampaikan dalam pengajaran-pengajaran firman yang saya beritakan kepada saudara. Bahwa ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Makanya saya katakan, kita nggak bisa berkata, oh saya percaya, tapi kita nggak taat. Tapi kebalikannya sama, Anda berkata, saya taat kok Pak, saya pengen taat sama Tuhan. Anda mau taat sama Tuhan, tapi Anda nggak mempercayai Tuhan. Nggak bisa, ini kayak kanan sama kiri sepasang kok. Kalau saudara gak bisa percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, saya pastikan saudara gak mungkin bisa taat. Tapi saudara berkata, saya pengen taat sungguh-sungguh Pak Pendeta. Tapi saudara gak mempercayai benar-benar siapa Tuhan. Saya pastikan saudara gak akan pernah bisa taat sama Tuhan. Karena ketidaktaatan kita ternyata itu semua membuktikan bahwa kita itu gak percaya sama Dia. Kalau kita mempercayai sesuatu, kita percaya kepada satu hal, saya percaya ini, ya kita pasti melakukan. Anda bisa nangkep ya di sini ya. Anda percaya apa kata firman? Ya Anda pasti melakukan, sungguh-sungguh percaya kok. Ya. Kalau Anda tidak melakukan, Anda gak mentaati, itu cuma menunjukkan sebagai bukti saudara sebenarnya belum sungguh-sungguh percaya. Makanya saudara gak melakukan. Makanya ini ternyata yang terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen. Mengatakan saya percaya Pak, saya percaya. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah? Saya ulang, apakah saudara percaya bahwa firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita dengar, ini adalah sungguh-sungguh perkataan dari Tuhan. Meskipun barangkali yang menyampaikan firman Allah adalah manusia, seorang pendeta yang tidak sempurna, yang punya cacat, yang punya kekurangan. Saya namanya pendeta Yohanes. Ini kalau pribadi saya dihadapkan di depan mata banyak orang. Orang kan menilai, oh dia kurangnya ini, dulu begini. Ini pendeta hamba Tuhan gini. Orang masih bisa banyak menceritakan kekurangan saya. Dan saya gak apa-apa gitu ya. Saya rendah hati saja berkata, ya memang itulah saya. Memang saya punya kekurangan. Yang Bapak Ibu katakan memang saya seperti itu.
Orang bisa menyatakan kekurangan saya segala macam, saudara ya. Tetapi saya ingin ulang, saudara ya. Kalau Anda percaya bahwa firman Allah itu hidup, meskipun yang nyampaikan adalah manusia hamba Tuhan, tapi yang kita dengar firman Allah. Kalau Anda percaya kepada jemaat di Tesalonika, jemaat Tesalonika itu luar biasa. Mereka mempercayai pemberitaan firman yang disampaikan Paulus, itu seperti perkataan Allah. Saya rindu pagi ini Anda sebagai gereja Tuhan itu kayak jemaat Tesalonika. Mendengar firman Allah meskipun yang memberitakan manusia, tapi Anda yakin, tapi Anda percaya ini sungguh-sungguh perkataan Allah. Saya ingin cek ulang sekali lagi. Apakah Anda percaya bahwa firman Allah yang kita baca, firman Allah yang kita dengar itu adalah perkataan Allah sendiri? Kalau memang ada mempercayai firman yang kita dengar, yang kita baca adalah perkataan Allah sendiri, saya coba cek. Kalau firman Allah berkata, jikalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Alkitab katakan apa? Matius 6 ayat 13-14, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kesalahan kamu. Tetapi kata 14, jikalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, apa kata Alkitab? Lihat di Alkitab, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni dosa kesalahanmu. Anda ngerti kan itu ayat Matius pasal 6? Apakah Anda percaya itu firman Allah, itu adalah perkataan Allah? Apakah Anda percaya bahwa itu sungguh-sungguh ya dan amin? Kalau Anda percaya, tapi kenyataannya kenapa banyak gereja Tuhan, banyak orang percaya di akhir zaman ini, mereka berkata, saya gak bisa mengampuni dia Pak. Saya pengen mengampuni, tapi saya gak mau mengampuni dia. Kenapa kita gak bisa melepaskan pengampunan buat seseorang? Tapi kita berkata, saya percaya Pak, percaya banget sama firman. Saudara, yang namanya percaya itu gak cukup hanya di mulut. Saya percaya banget Pak sama firman Allah. Bukti kepercayaan kita itu nampak bahwa yang namanya kita percaya itu terlihat dan diperlihatkan, nampak, kelihatan lewat apa? Lewat ketaatan kita waktu kita melakukan. Kalau kita belum melakukan, kita belum bisa mentaatinya. Itu artinya Anda belum sungguh-sungguh percaya. Ketidaktaatan kita untuk tidak melakukan itu hanya bukti bahwa sesungguhnya kita, Anda belum benar-benar mempercayai firman. Ketika firman Allah berkata tentang berilah maka kamu akan diberi. Itu firman. Apa Anda percaya ini firman Allah? Berilah maka kamu akan diberi. Apakah Anda sungguh-sungguh percaya ini adalah perkataan Tuhan? Apa Anda percaya? Tapi kenapa buktinya hari-hari ini gereja Tuhan, orang percaya di akhir zaman, berat untuk memberi, susah untuk memberi, susah untuk jadi berkat buat orang lain. Sekali lagi saya mau katakan, ketidaktaatan kita tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, itu cuma bukti bahwa kita sebetulnya tidak percaya gitu. Makanya pagi ini saya ingin membawa saudara pada poin ini, disadari atau tidak, saudara ya, disadari atau tidak, sebenarnya iblis telah berhasil membangun sebuah benteng dalam pemikiran manusia bahwa ketaatan itu adalah sukar dan berat. Ini yang coba saya mau angkat sama saudara. Mari kita sama-sama belajar secara benar. Kita luruskan begitu kira-kira cara pandang yang salah yang mengatakan bahwa yang namanya taat itu berat. Dan jujur saja ini udah kayak benteng tebal, kayak benteng Yeriko. Setan udah tanam di pikiran kita, setan sudah tanam benteng tebal dalam hidup kita. Selalu kalau kita ngomong yang namanya taat, susah Pak, taat itu berat. Tanpa sadar sesungguhnya kita udah kena tipuan setan. Ya, selalu orang berkata, aduh saya gak bisa Pak mengampuni, saya gak bisa Pak untuk lakukan ini. Selalu orang merasa taat itu sesuatu yang berat. Tapi mari pagi ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa kenyataannya, coba Anda lihat screen ini. Ini adalah kita banget. Anda pernah gak dengar orang berkata seperti ini? Banyak orang Kristen berkata begini, saya tahu dikatakan saya harus taat, tapi taat itu berat. Saya mau tanya sama saudara, apakah saudara pernah mendengar pernyataan kata-kata yang modelnya seperti ini? Atau jangan-jangan
itu kita sendiri yang ngomong, iya kan? Atau jangan-jangan maafkan saudara sendiri yang suka ngomong seperti ini. Saya pengen taat, saya ngerti taat itu harus kok. Tapi taat itu kan berat. Saya ulang, tanpa sadar Anda sudah kena tipu muslihatnya si iblis. Benteng tebel yang kayaknya gak bisa roboh ya. Dan saya ingin lewat firman Allah ini yang diberitakan seperti doa tadi. Kebenaran firman itu memerdekakan kita. Benteng yang dibangun iblis yang tertanam dalam pikiran kita. Tertanam dalam hidup kita. Saya ngerti taat itu harus taat saya. Tapi taat kan berat, taat kan susah, taat kan sulit. Itu berurat akar kayak benteng tebal di pikiran kita. Gak bisa saya taat, sulit taat itu. Nah ini lewat firman pengajaran pagi ini saya berdoa kiranya benteng seperti ini dihancurkan. Yang mengatakan taat itu berat, ini membuat kita gak berjuang. Ketika kita punya paradigma, cara pandang, susah Pak taat itu, berat Pak taat itu. Ini membuat kita gak termotivasi. Untuk apa? Melakukan firman Allah. Tanpa sadar, saudara sudah tertipu sama iblis. Benteng yang ditanam iblis, saya berdoa, pagi ini dihancurkan, dibongkar, hancur sampai fondasinya. Supaya kita ngerti sebenarnya bagaimana kata firman. Benarkah bahwa ketaatan itu adalah hal yang berat dan susah. Nah ini saya mau ajak saudara kita lihat, telusuri dari kata firman Allah. Apakah benar yang namanya taat itu berat? Taat itu susah? Gak cukup hanya percaya, harus taat. Taat itu bukti kepercayaan kita. Kalau kita percaya, ya wujudnya kelihatan, nampak. Kita mentaati firman Allah. Mari kita lihat firman. Apa yang harus kita pahami, kita mengerti sungguh-sungguh tentang yang namanya ketaatan. Ayo sama-sama kita baca 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1, 2, dan 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini firman sering kita dengar sebetulnya, tapi suka lewat. Kalau nggak salah saya pun pernah mengangkat ayat ini sama saudara, sering diperdengarkan, familiar barangkali sama kita. Perintah-perintahnya tidak berat, ya amin. Tapi kita lupa. Kenapa lupa? Tertutup sama benteng Yeriko, benteng tebalnya iblis. Selalu paradigma kita berkata, taat itu berat. Saya ngerti harus taat, tapi taat itu sulit, taat itu berat. Mari kita lihat dalam kebenaran firman Allah. Apa kata firman sesungguhnya sebenarnya tentang ketaatan? Saya baca ulang sekali lagi, tolong perhatikan. Saya berdoa ada sesuatu yang dihidupkan lewat firman Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah. Yaitu dikatakan apa? Bahwa kita, lihat ini buktinya yang kelihatan, menuruti perintah-perintahnya. Inilah kasih kepada Allah. Seringkali kita orang Kristen berkata, saya mengasihi Tuhan Pak. Saya mengasihi Tuhan banget. Saya cinta sama Tuhan dalam hidup saya. Saya cinta sekali sama Tuhan. Oke, itu baik. Adalah baik ketika seorang Kristen, seorang anak Tuhan berkata, saya mengasihi Tuhan. Makanya Pak, saya kebaktian ke gereja tiap hari Minggu karena saya mengasihi Tuhan. Itu kan kata banyak orang Kristen, termasuk kata kita itu saudara ya. Saya mengasihi Tuhan Pak, makanya setiap pagi saya doa pagi walaupun online sama Pak Yohanes GSPDI Jombang. Saya mengasihi Tuhan Pak, makanya saya hidup dalam doa. Saya mengasihi Tuhan Pak, makanya saya baca firman dan segala macam yang kita katakan sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Saya lakukan ini kebaktian tiap minggu. Dengar dulu. Kita rajin kebaktian tiap hari Minggu. Mungkin kita suka baca firman, kita suka ikut bantu-bantu pelayanan di gereja yang dikasih dipercayakan oleh gembala kita masing-masing. Tapi dengarkan saya, tidak jaminan bahwa orang tiap minggu datang ke gereja, ikut doa, bantu pelayanan. Saya ulang, tidak jaminan orang seperti ini itu pasti dia mengasihi Tuhan. Kenapa? Alkitab yang katakan bahwa orang yang mengasihi Allah, kasih kepada Allah, yaitu menuruti perintah-perintahnya.
Bukti kasih kita kepada Tuhan apa? Bukan sekedar datang kebaktian. Bukti kita mengasihi Tuhan bukan sekedar kita dengar dan baca firman. Bukti kasih kepada Tuhan bukan sekedar kita bantu pekerjaan Tuhan, pelayanan di gereja. Bukti yang terlihat nampak bahwa Anda dan saya, kita mengasihi Tuhan adalah ini. Kita menuruti perintah-perintahnya. Katakan amin. Kita mentaati perkataan firman Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Dan dikatakan di ayat bawahnya, munculkan ayatnya, perintah-perintahnya itu dikatakan apa? Tidak berat. Saya ingin ulang baca sekali lagi ayat ini sama-sama saudara. Baca ayat ini, saya berdoa Roh Kudus bergelora menghidupkan ayat ini di hati setiap kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Clear. Inilah sesungguhnya kata firman. Ya, apa kata Tuhan tentang ketaatan? Tuhan sendiri berkata lewat firman-Nya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Anda pasti bertanya, apakah benar Pak Pendeta katakan bahwa taat itu tidak berat? Melakukan perintah Tuhan tidak berat? Mari saya tunjukkan sama saudara. Kisah-kisah dalam Alkitab, baik perjanjian lama, perjanjian baru mengatakan itu. Percayalah gini, kalau Tuhan Bapak kita berkata, ketika Dia perintahkan kepada kita, perintahnya gak berat. Ya berarti memang gak berat. Analogi yang paling gampang, saya tunjukkan. Seorang bapak atau seorang ibu, seorang mama, papa mama. Ketika kita sebagai papa mama orang tua menyuruh anak-anak kita, ada suruh anak saudara. Saya percaya perintah saudara yang saudara perintahkan suruh sama anak saudara, Anda pasti yakin perintahmu itu anakmu bisa melakukannya. Setuju dengan saya? Saudara suruh anakmu ke bank, ngurusin apa ke bank, ambil uang ke bank. Karena Anda ngerti, dia sudah ngerti Pak urusan bank, udah bisa diserai tanggung jawab, dia udah ngerti. Artinya Anda suruh dia ke bank itu bukan sesuatu yang mustahil buat dia. Bukan sesuatu yang berat, yang sulit, yang susah. Kalau dia gak ngerti, dia pasti menolak. Jangan saya Pak, aku gak ngerti ke bank Pak. Nanti ditanya ini gak ngerti Pak. Seorang papa yang baik gak mungkin perintah anaknya, suruh anaknya, kamu pergi ke sana. Kalau anaknya gak mampu, tentu kita itu gak ingin ya suruh anak kita, lu pergi ke sana ya, ikuti perintah papa. Kita gak ingin kan ketika kita kasih perintah sama anak kita, lalu di depan sana anak kita mengalami kesulitan. Anak kita mengalami kesusahan. Bapak yang baik gak begitu. Ketika dia perintah anaknya, bapaknya ngerti, dia bisa, udah ngerti dia mampu. Gak sulit, gak susah, gak berat buat dia. Itu kan perintah saudara buat anak-anak saudara. Bisa nangkap ya? Kalau saudara kayak gitu sebagai papa, lo apalagi bapak kita di sorga. Apalagi Tuhan kita, bapak kita di sorga. Kalau dia kasih perintah sama kita, ya pasti gak berat, kita bisa melakukan. Cuman selama ini saudara sudah tertipu sama setan. Masih ingat kan kata ayat 1 Yohanes 5:3. Perintah-perintahnya tidak berat. Tapi kita udah terbius, tertipu sama setan. Bentengnya tebal. Saya ngerti saya harus taat. Tapi taat kan berat, taat kan susah. Nah ini, kena tipu setan. Kena tipu iblis. Padahal firman Allah yang berkata, Tuhan sendiri yang kasih perintah berkata, perintah-perintahnya tidak berat. Mari kita tunjukkan, saya tunjukkan lewat sebuah kisah. Keluaran 14 ayat 15 sampai 22. Saya potong-potong ayatnya. Kisah ini kan tidak asing buat kita. Latar belakangnya adalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika keluar ternyata dikejar sama Fir'aun dan tentaranya dengan keretanya berkuda. Singkat kata mereka nyebrang dikejar, atau kita baca saja ayatnya. Tolong Pak David bisa bantu baca ya. Keluaran 14, 15, 16 loncat 21, 22. Mari kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel,
supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Mari saya jelaskan dulu pada ayat yang ke-21. Perhatikan. Lalu Musa, ayat yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Saudara, perhatikan kata berseru-seru. Musa, Tuhan katakan dia berseru-seru kepada Tuhan. Berseru-seru itu apa sih? Apa sih persamaan kata dari berseru-seru? Berteriak. Atau minta tolong, atau bahasa rohaninya mungkin saya tambahkan, ini boleh kan kalau saya katakan Musa berseru kepada Tuhan, itu artinya dia berdoa kepada Tuhan, dia berteriak-teriak kepada Tuhan. Kenapa? Dia minta tolong kepada Tuhan. Itu artinya Musa berseru-seru kepada Tuhan. Tapi aneh, ketika Musa berseru-seru sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada laut terberau, Fir'aun di belakang dengan tentara yang banyak. Kurang lebih seperti itu doanya. Teriak, berseru, tolong Tuhan dalam doanya. Tapi aneh, respon Tuhan, perkataan jawaban Tuhan. Tuhan ngomong begini, mengapakah engkau, Musa maksudnya, berseru-seru demikian kepadaku? Lo berdoa kok dikatakan mengapa? Anda ngerti kenapa respon Tuhan aneh banget? Kok lu berdoa terus? Kenapa kamu doa terus berseru kepadaku? Karena gini loh, ada waktunya kita berdoa. Karena kalau kita punya masalah harus tiru Musa. Pendeknya begini karena waktu. Kalau Anda hadapi laut terberau dalam masalahmu, punya kesulitan, jalannya buntu. Ke depan kagak bisa, mundur gak bisa, kanan kiri pun buntu. Kalau Anda mengalami kesulitan, problem besar yang buntu jalannya, tiru Musa, ikuti Musa, berseru-serulah kepada Tuhan. Katakan amin. Berdoalah kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah kasih petunjuk, ketika Tuhan sudah kasih jawaban jalan keluar, saya mau tanya, ada petunjuknya, ada tuntunannya. Apa Anda berseru terus? Nangkep saudara. Anda berdoa itu harus, berdoa itu penting. Tetapi ketika berdoa dijawab sama Tuhan, sudah dikasih jawaban petunjuk sama Tuhan, ada tuntunan. Lo mesti gini. Lalu apakah ada berdoa terus? Masih aja doa, haleluya, oh terima kasih Tuhan. Lalu ada gak buat apa-apa? Ada waktunya berdoa, ada waktunya berhenti berdoa untuk apa? Taat, lakukan perintahnya, lakukan petunjuknya, lakukan tuntunannya. Jangan berdoa terus. Tapi jangan diartikan, oh pendeta mengajar gak penting, doa itu penting. Jalan buntu berdoalah. Tapi sudah ada tuntunan, taatilah tuntunannya. Apa tuntunan Tuhan? Musa, angkat tongkatmu. Lalu dikatakan apa? Ulurkan tanganmu ke atas laut, belah airnya. Saya mau tanya sama Tuhan, itu perintahnya Tuhan. Saya mau tanya, tolong dijawab. Di rumah saudara masing-masing, dalam hati boleh, dengan suara boleh, biar seru. Apakah perintah Tuhan yang berkata, Musa angkat tongkatmu? Apa Musa berat bagi Musa angkat tongkat? Tidak kan? Terbuktikan 1 Yohanes 5:3 katakan, perintahnya tidak berat. Jelas. Kalau Bapak merintahkan kita, Bapak tahu kamu bisa. Terbukti, angkat tongkat. Diangkat, ulurkan, belah, gak ada yang berat. Itu berapa perintah ya? Angkat tongkatmu, ulurkan. Sekarang belah, berarti diangkat lagi, ya dipukul. Apa Musa berat perintah bagi Musa? Tidak berat perintahnya. Dan ketika Musa melakukan taat, terbelah itu laut terberau. Saya mau katakan sama saudara, awal dari sebuah pemulihan itu ketaatan.
Awal dari sebuah berkat Tuhan datang sama saudara. Awal dari sebuah yang namanya pintu dibuka jalan keluar oleh Tuhan. Itu awalnya didahului dengan yang namanya obedience, ketaatan. Kalau ada gagal dalam ketaatan, gagal pemulihan Tuhan. Ada gagal dalam ketaatan, gagal rencana berkat Tuhan turun sama saudara. Anda gagal dalam ketaatanmu, dalam perintah Tuhan, Anda juga gagal mengalami kemenangan mujizat Tuhan. Karena awal dari sebuah mujizat, awal dari sebuah keajaiban besar, berkat besar dalam hidup kita, itu didahului dengan ketaatan. Ada gagal taat, gagal rencana Tuhan. Percayakah saudara bahwa sepanjang tahun 2022 ini Tuhan ingin berkati saudara. Tuhan ingin tolong saudara. Tuhan ingin pulihkan saudara. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara besar dalam hidupmu. Tetapi selalu rencana Tuhan jadi terwujud dalam hidup kita diawali dengan yang namanya ketaatan. Taat itu harus memang, tapi bukan berat. Itu kan paradigma kita yang harus diluruskan, dibongkar sampai dasarnya harus tercabut. Karena itu tipuan dustanya setan. Selalu kita berkata, oh berat perintahnya. Kalau kita baca Alkitab, sebetulnya kita bisa kok melakukan. Tinggal kita mau atau tidak. Ada banyak contoh di Alkitab. Saya kasih contoh yang terakhir. Saya kasih contoh ini ya. Betul kata seorang hamba Allah Edwin Louis Cole berkata, 1 ons ketaatan itu lebih berharga dari 1 ton doa. Ada waktunya doa, tapi kalau petunjuk datang ya harus taat. Gak bisa kita doa terus. Kapan taatnya? Itu melakukan perintah Tuhan. Saya kasih contoh coba yang lain saudara tentang tembok Yeriko yang dirobohkan. Yosua pasal 6 ayat 2 sampai 5. Mungkin gak usah dibaca ayat ini. Tapi sedikit saya mau kasih pandangan sama saudara. Memang seringkali di gereja dan saya pikir gak salah, boleh lah gitu ya. Tapi tidak benar tepat 100%. Seringkali pemimpin pujian atau dalam acara-acara seminar-seminar praise and worship selalu dikatakan, saudara mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Ya, karena tembok Yeriko itu roboh. Seperti tantangan kita akan roboh kalau kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Ya boleh sih. Tapi Anda mesti tahu bahwa tembok Yeriko itu roboh bukan sekadar karena sorak-sorainya orang Israel lalu roboh. Ada cerita yang mendahului sebelum tembok itu roboh. Sebelum mereka bersorak tiup sangkakala roboh tembok, ada cerita di depan awalnya. Awalnya apa? Mereka harus taat pada petunjuk Tuhan. Anda tahu petunjuk Tuhan apa? 1 kali dalam 1 hari, selama 6 hari, 1 kali mereka mesti keliling tembok Yeriko. Saya tanya, keliling jalan 1 hari 1 kali apa berat? Bisa kan dilakukan selama 6 hari, keliling setiap hari 1 kali. Hari ke-7 kata Tuhan, 7 kali kamu keliling. Apa berat? Bisa dilakukan. Ketika mereka taat, hasil ketaatan, awal ketaatan, bersorak, roboh itu tembok. Roboh ya, tembok yang gak mungkin roboh. Zaman itu tembok ini gak mungkin dirobohkan. Tembok ini mustahil bisa ditembus. Tidak bisa ditembus. Mustahil bisa ditembus. Saudara, pagi ini kalau saudara punya tingkat masalah kemustahilannya tinggi, gak bisa ditembus masalahmu. Masalahmu kayak benteng Yeriko, tidak bisa dirobohkan. Gak bisa Pak dilewati. Ada satu cara Anda bisa merobohkan tembok masalahmu. Lewat apa? Mulai sekarang aku mau taat kepadamu Tuhan. Karena kemenangan kita itu awalnya adalah ketaatan. Ketaatan awal kemenangan. Taat dulu baru kemudian mengalami berkat. Mengalami kemenangan. Ketaatan kita itu menentukan kemenangan kita. Dan saya gak bisa bicara terus karena waktu. Ada lihat di Alkitab. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari Naaman, dia sembuh dari kustanya. Kustanya gak bisa sembuh sebetulnya, zaman itu gak ada obat. Bagaimana menyembuhkan orang kusta? Merotoli satu-satu saudara ya. Tapi lihat perintahnya Tuhan lewat Elisa. Tenggelamkan dirimu 7 kali. Saya mau tanya, menenggelamkan diri di air apa perintahnya berat? Enggak kan?
terlihat ya, semakin terbuka, semakin tercerah pencerahan kita. Iya ya, semakin kita ngerti. Selama ini dusta setan mengatakan, saya pengen taat tapi berat. Tertipu sama setan. Lihat semua perintahnya. Ketika menenggelamkan diri, dia bisa taat. Mujizat kesembuhan, pentahiran terjadi. Dan Anda lihat semua mujizat itu seperti itu. Ternyata ketika dilakukan tidak berat, ujungnya kemenangan. Saya berdoa lewat firman Allah ini, Anda bisa menangkap paradigma ini mesti diluruskan memang. Ya, bahwa taat itu ternyata kita bisa. Dan saya percaya dengan ketaatan kita hari demi hari, itu menjadi kunci kemenangan, keajaiban besar dalam hidup setiap kita.